Nah, pas masuk ke dalam, si Om langsung ngomong gini. Nah, ini ruang pusakanya Om. Dia bilang gitu. Ini ruang pusakanya Om. Kan kalian nggak percaya nih sama gitu-gituan. Oke. Kalian coba kalian nanti diam dulu di sini, bilang gitu. Diam di sini ngapain Om? Dia bilang gitu kan. Ya, nanti Om kasih amalan yang perlu kalian baca. Nanti ada apa aja di sini, kalau udah selesai nanti ceritain ke Om, kata dia gitu. Yang bikin gua kaget, temen gua ini dia orang Padang, pure asli Padang. Tiba-tiba dia pertama-tama sih kayak temen gua ini ngucapin salam ke temen gua, assalamualaikum, dia ngomong gitu. Temen gua ini jawab tapi dengan nada yang berat, nadanya berat kayak laki-laki gitu, berat nadanya. Dia sambil mainan jenggot kayak gini-gini kan, dijawab waalaikumsalam, tapi berat banget gitu suaranya. Itu gue masih ingat banget nadanya. Nggak lama pas abis diucapin salam itu kan dia noleh ke gua, dia megang tangan gua, cincin gua diambil, dicopot sama dia. Terus pas cincin gua dipegang ini, dia ngomong ke gua, tanganmu kok adem le. Dia ngomong bahasa Jawa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Oke, cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Bang Charles. Beliau mengalami kejadian mistis pada saat dia mengunjungi sebuah tabib, atau bilang gara-gara sebuah batu akik dia akan mengunjunginya di sana. Kejadian mistis apa aja? Kebetulan Bang Charles sudah ada di channel Bang Genta. Kebetulan kita panggil sekarang. Bang Charles. Iya. Terima kasih. Ya, siap. Aduh. Oke, duduk ya bang. Sekian purnama nih akhirnya datang juga. Di calling akhirnya nggak bisa ini. Emang dari kesempatan ini. Iya, akhirnya ketemu juga gitu. Akhirnya ketemu juga. Kegiatan apa nih Bang Charles sehari-hari ini? Kalau gue sekarang jadi editor freelance kebetulan. Suatu lembaga atau di channel lah. Oh, di channel juga. Terima pokoknya apaan aja deh, lemparan apaan aja masih gue terima bang. Oh, kayak wedding apalah, hitanan bapak-bapak juga boleh. Bang Charles, untuk pengalaman true story-nya nih, bisa nggak diberikan kisi-kisinya sedikit aja untuk sobat Magenta, semakin semoga penasaran nih. Oke. Kisi-kisinya, jadi pas waktu itu gue datang ke rumah temen gue yang kebetulan bapaknya tuh seorang tabib alternatif, pengobatan alternatif. Oke. Ya, di sana gue yang tadinya ke sana cuman pengen tahu koleksi batu akik bapaknya. Di sana gue malah diajak sama bapaknya buat ngeliat ruangan pusaka yang dia punya. Karena gue orang yang lumayan skeptis ya di bidang kayak gitu ya. Oke. Nggak percaya banget deh pokoknya soal-soal kayak gitu. Yang bahkan kalau misalkan ada orang-orang indigo yang bilang, lu jangan ke sana kalau gini ada apa di sana gini-gitu segala macem, gue malah gue samperin bang. Karena gue tadinya nggak percaya nih. Hal kayak begitu, hal dunia di pikiran Bang Charles nih nggak tahu. Iya, gue skeptis banget. Tapi pas di titik itu, ketika gue masuk ke ruangan pusakanya dan gue ngelakuin sedikit ritual di sana, di situ gue baru tahu bahwa ternyata memang hal gaib itu beneran ada. Itu tuh. Apa tuh bang yang di? Kalau yang gue lihat tuh bang, itu di dalam sana gue ngelihat yang paling aneh ya, itu ruangan gelap total gelita nih ya. Di dalam ruangan itu tuh ada tombak, tapi cuman ujungnya doang. Ujungnya tuh besi-besi gitu kan, ada 5 biji. Itu tombaknya kayak udah tombak tua banget deh, kelihatan banget. Tapi itu wangi sih, entah mungkin dikasih minyak atau gimana ya. Terus di sana gue ngelihat ada batu akik, ada patung-patung Semar. Terus kursi-kursi gitu, kursi-kursi kecil di patung Semar itu. Terus sama di bagian sebelah kanan itu ada guci-guci. Di dalamnya tuh ada pedang warna hijau. Terus di pedangnya itu tuh ada tulisan Arabnya, ada gambar pala macannya juga. Oke, tangan dulu bang. Oke.
Biar Sobat Magenta di rumah semakin penasaran apa yang akan diceritakan Bang Charles. Kita mau sobat dulu nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Charles, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear? Let the story begin. Jadi gini, awal mulanya itu kurang lebih waktu itu tuh lagi boomingnya batu akik lah, sekitar tahun 2017-an gitu ya. Oke. Sekitar tahun 2017-an itu gua masih ya jadi anak-anak sekolah biasa lah, nongkrong di warnet gitu kan. Nah, di warnet ini gua kenalan sama temen gua yang sebut saja Ton lah ya. Sebut saja Ton. Ini gua kenalan sama orang ini di warnet itu. Gue kenal, dan pas momen di waktu itu kebenaran karena gue juga suka batu akik waktu itu ya, karena bentuknya menurut gue unik-unik, terus udah gitu warnanya juga bagus-bagus gitu kan. Kalau nggak salah semua merajai itu batu akik itu. Nah, dari anak kecil sampai muda semuanya kena deh tuh ya kan pas di momen itu. Nah, kebenaran temen gue ini dia juga punya batu akik ya kan, punya batu akik. Gue ngobrol-ngobrol sama dia soal batu akik, terus dia ngomong ke gue kayak, oh lu juga suka batu akik, kata dia gitu. Kalau lu suka batu akik, bokap gue punya koleksi banyak, kata dia gitu. Koleksi bokap gue ada banyak. Dia nyeritain kan batu-batu ini segala macam diceritain. Gue penasaran dong, gue bilang kan. Gue penasaran. Wah, kalau gitu boleh deh kapan-kapan gue main ke rumah lu kali ya, gue bilang gitu. Terus dia ngomong kayak, oh ya udah, kapan mau datang ke rumah gitu kan. Udah, singkat cerita, selang beberapa minggu, gue main nih ke rumah teman gue itu tadi. Begitu gue main ke rumah teman gue tadi, gue ketemu sama orang tuanya ya kan, ketemu sama orang tuanya si om ini. Terus pas gue awal masuk rumahnya juga, gue pikir, wah ini kok kayak tempat praktek gitu ya, kayak ada alat bekam, ada apa gitulah. Jadi kayak alternatif gitulah bang. Tempat alat alternatif. Terus pas awal-awal gue masuk situ ya udah gue kayak biasa aja ngobrol ya kan. Ceritain soal batu gini gitu segala macam, ngobrolin nyarinya di mana apalah, awal-awal ngobrolnya begitu. Terus tiba-tiba si om ini nyelepuk, dia bilang, kalian tuh pada percaya nggak sih sama hal-hal mistis? Dia bilang gitu. Si bokapnya temen gue nih ngomong kayak gitu kan. Kalau gue sendiri kan langsung gue jawab bang, karena gue memang tipikal orang yang skeptis banget soal hal kayak gitu, tuh bener-bener skeptis. Gue nggak percaya sama sekali hal kayak gitu. Bahkan kalau gue punya temen pun yang misalkan dia ngaku dia indigo gitu ya, dia ngaku dia bisa ngeliat sesuatu gitu kan, misalkan entah di rumah kosong atau di mana gitu, nyamperin bareng-bareng apa segala macam, gue jawabanin, gue nggak bener-bener nggak percaya sama kayak gitu kan. Kayak dia bilang di rumah sini ada tau kayak gini, gue cariin kayak gitu, gue tipikalnya. Temen gue ngomong, lu jangan ke situ, ada kuntilanak. Waktu itu pernah temen gue ada ngomong kayak gitu kan, ada kuntilanak, jangan deket-deket situ. Gue nggak percaya. Gue samperin kuntilanaknya, sampai gue bilang, coba bibirnya di sebelah mana, pengen gue cipok, gue bilang gitu. Gue tantangin, karena memang gue nggak percaya banget hal-hal kayak gitu tadinya. Gue nggak percaya banget, makanya gue jelasin ke si om kan. Iya om, saya punya temen gini ke om itu. Dia bilang, oh omnya cuma bilang gitu kan. Nah kebenaran gue datang ke situ tuh berdua sama temen gue. Ada temen gue namanya Vin, dia orang Padang, orang Padang asli. Dia orang Padang asli. Nah di situ pas waktu itu kita kira-kira jam 8 malaman deh kalau nggak salah. Jam 8 malaman, gue ngobrol-ngobrol itu sampai jam setengah 10. Nah jam setengah 10 si om ini tiba-tiba ngomong, kan kalian nggak ada yang percaya nih sama hal-hal mistis, bilang gitu kan. Mau ngeliat nggak? Mau tahu nggak beneran ada apa nggak? Bilang gitu kan. Terus gue dengan PD-nya dong, gue jawab, gue bilang, boleh om, gue bilang. Emang ada di mana om? Di makam apa? Gue kan mikir paling makam apa gitu kan. Biasanya kan kayak gitu-gitu kan. Ngapain ke makam-makam? Di rumah ini ada, kata dia gitu kan. Di rumah ini ada. Terus gue langsung mikir, maksudnya om, ayo kita mau apa namanya? Mau lihat tempatnya nggak? Kata dia gitu.
Oh, ya boleh dong. Sungguh sebenarnya juga kan baru pertama kali main, terus udah gitu gue nggak tahu rumah dia seperti apa ya kan. Jadi kayak agak canggung juga gitu. Tapi karena diajakin sama si omnya, ya udah ayo om boleh, dia bilang gitu kan. Nah, pas. Jadi itu rumahnya itu denahnya pagar depan itu masuk langsung ada kayak pohon mangga gede banget, satu biji di rumahnya dia. Terus langsung ruang tamu. Nah, dari ruang tamu ini kayak manjang gitu, sebelah kiri sini tuh kayak ada ruang praktek, ada kayak bangku tidur, ada pokoknya alat-alat praktek nih. Buat alat-alat praktek kesehatan gitu ya. Pengobatan alternatif. Nah, masuk ke dalam itu langsung ruang tamu. Waktu itu gue lagi ngobrol di depan ruang prakteknya. Nah, ini gue muter nih masuk ke ruang tamu. Dari ruang tamu itu langsung tembus ke meja makan. Dari meja makan, nah itu ada pintunya itu kayak gimana ya? Ya pintu biasa, terus ada jendela gede gitu kan. Belakangnya itu langsung ngeblong, nggak ada langitnya gitu loh. Jadi kayak rumah manjang gini, tapi bagian tengahnya nih nggak ada atap nih bang. Kosong. Di sini ada bangunan, sini ada bangunan. Bentuknya gini, kotak jadinya. Ngeblong ke atas. Ngeblong ke atas. Gua keluar dari pintu itu, set pas mau ke situ, si om ngomong, ntar dulu, belum pada masuk, bikin minuman dulu, kata dia gitu. Bikin minuman. Gue agak bingung nih, suruh bikin minuman ya. Ya udah deh, gue coba deh, gue bikin minuman nih. Akhirnya sama temen gue itu kan, si Ton ini. Gue bikin minuman, dia nyiapin gelas ada 4 biji. Gue, kok gelasnya 4? Oh mungkin buat kita, gue mikirnya gitu kan. Mungkin mau bikinin kopi kali ya, mau ngobrol. Oh ya udah. Waktu itu dia bikin 1 susu, 1 teh, 1 kopi, 1 air putih. Gue bilang, ini kok kalau mau disuguhin kok beda-beda gini ya? Gue capek sih, tahu bokap udah ngikut aja kata dia gitu. 4 gelas dengan warna berbeda, rasa berbeda. Udah. Pas waktu itu setelah kita bikin, udah nih, gue bawa nih nampannya nih bang. Gue bawa nampannya, jadi di sebelah dapur ini ada kamar, ruangan dari triplek gitu. Ruangan dari triplek. Begitu dibuka itu ruangannya, pas begitu dibuka tuh gue udah ngerasa kayak, apaan nih, auranya beda banget gitu. Mungkin kalau misalkan kita ketemu tempat horor kan kayak auranya beda gitu kan, kayak kuat banget gitu. Nah itu gue ngerasa udah mulai agak gitu kan, wih auranya mantap banget nih gue bilang. Posisi lampu masih mati, terus si om ini ngomong, ayo masuk, kata dia gitu, masuk. Nah posisinya ruangan itu tuh ternyata modelannya kayak bekas kolam ikan. Jadi dataran tinggi, turun ke bawah cekung gitu, terus naik lagi ke atas. Ada kayak undakan di atasnya juga. Nah, jadi bentuknya kayak bener-bener kolam ikan. Tapi itu posisinya udah kering. Cuman kotakan gitu doang. Di dalam ruangan itu pas masuk, si omnya kan nyalain lampu. Begitu lampunya dinyalain, yang pertama kali gua notice ya di situ kan, jadi di ruangan itu langsung karpet, karpet biasa. Terus gua langsung notice di bagian sebelah kiri itu kayak mungkin kayak bekas tempat pompanya atau bekas apanya lah gitu ya, ada kotakan kecil gitu di kanan kirinya. Nah di kotakan yang sebelah kiri itu gue ngeliat ada tombak 5 biji dengan motif yang berbeda, tapi tuanya kayaknya sama karena udah karatan banget, tapi wangi gitu. Wanginya tuh kayak wangi-wangi minyak misik kayaknya deh, wangi-wangi minyak misik itu ada 5 biji. Terus di tengah ada undakan kecil gini. Di tengah ini yang gue lihat tuh banyak banget barang-barang di sini nih. Ada batu akik, itu kayaknya ada 30-an biji deh. Di situ ada 30-an biji. Terus ada kursi kecil-kecil, kursi kayak kursi kayu gitu, kecil-kecil, segede gini. Di depannya ada 5 biji kan. Nah, di depannya itu ada patung Semar segede-gede gini juga. Patung Semar, posisinya kayak duduk gitulah. Tapi posisinya di bawah kursi nih, ada 5 biji, gua ngeliat berjajaran lurus rapi gitu. Tapi batunya tuh berarakan, terus di sekitaran batunya itu banyak kayak kembang-kembang gitulah. Terus di bagian sebelah kanan, itu gue masih ingat banget ada guci gede ya. Guci lumayan tinggi lah gucinya. Ada 2 biji. Terus di dalam guci itu ada pedang. 2 biji. Pedang itu panjangnya segini kali ya, sekitar seginian deh kurang lebih. Kayak setengahnya guci deh pokoknya. Jadi yang kelihatan di guci itu cuman kayak warangkanya cuman sedikit, terus ada kepala macan. Gue masih inget banget motifnya. Dan di pedangnya itu tuh ada tulisan-tulisan Arabnya.
Terus juga ada cambuk digantung, ada cambuknya hitam gitu kan. Terus di bulir-bulirnya kayak ada tulisan-tulisan gitu, gue juga kurang ngerti itu tulisan apa. Di depannya juga ada tempat dupa itu ada bekas dupanya juga, ada bekas dupa dibakar di situ. Nah, pas masuk ke dalam, si Om langsung ngomong gini, nah ini ruang pusakanya Om, dia bilang gitu, ini ruang pusakanya Om, kan kalian nggak percaya nih sama gitu-gituan, kalian coba kalian nanti diam dulu di sini, bilang gitu. Diam di sini ngapain Om, bilang gitu kan. Ya nanti Om kasih amalan yang perlu kalian baca. Nanti ada apa aja di sini, kalau udah selesai nanti ceritain ke Om, kata dia gitu. Amalan apaan Om? Udah pokoknya nanti Om kasih, kata dia gitu kan. Gue ngikut aja nih, gue ngikut aja. Terus si Om ngomong gini, kalian amatin ya posisinya, ingat nggak posisinya, bilang gitu. Oke, posisinya ada apa aja nih, kalian perhatiin semua, udah diperhatiin, udah. Nah, pas dia udah ngomong kayak gitu, dikasihlah kita amalan. Waktu itu amalannya tuh ya Kodam sama ya Wahab kalau nggak salah deh. Saya ingat gue itu kalau nggak salah. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, nah dia ngasih kita dupa. Ada dupa, satu biji dupa. Terus air yang tadi gue pegang disuruh taruh di undak-undakan itu tadi, taruh aja di situ katanya. Ya udah, gue taruh situ. Abis gue taruh situ, si Om bilang, nah ini duduknya dibagi nih, karena bertiga kan ganjil, jadi 2 di depan, 1 di belakang. Temen gue yang orang Padang ini, dia duduk di bagian sebelah kiri. Ada temen gue si Ton ini, yang anaknya Om itu, dia duduk di sebelah kanan. Karena si anaknya ini juga sebenarnya skeptis, nggak terlalu peduli lah hal kayak gitu. Ya pokoknya kita semua sama lah, sama nggak skeptis. Nah gue sendiri, gue duduk di bagian belakang, jadi bentuknya kayak segitiga kebalik, ya kan. Cuman si Om pun udah pesen, nanti jangan deket-deket sama tombaknya ya, dia bilang gitu. Ini tombak udah lama, udah karatan, terus udah gitu racunnya nih bahaya, udah gitu. Jangan sampai keluka sama ini, takutnya meninggal. Kalau begitu kan, udah dipesenin. Nah, pas waktu dia udah pesan kayak gitu, udah diliatin semua, udah duduk, udah anteng, ya udah, Om matiin ya, dia bilang gitu, dimatiin. Pas waktu lampu itu dimatiin, itu kan bener-bener ruangannya gelap gulita. Ya kan? Bener-bener gelap gulita. Terus di luar yang tadinya lampunya pada nyala, itu dimatiin semua. Jadi itu bener-bener gelap banget, kita nggak ngeliat apa-apa di dalam. Gue bertiga sama teman-teman gue tuh bener-bener kayak, waduh, pas dimatiin kan posisi dupa udah dinyalain. Kita disuruh baca amalan itu tadi kan, yang Kodam ya Wahab. Akhirnya kita baca, gue baca, temen-temen gue pun baca gitu. Pas kita lagi baca ya Kodam ya Wahab, ya Kodam gitu-gitu terus kan. Oke, pertama-tama tuh yang karena memang nggak ada yang bisa kita lihat karena gelap total gulita banget, ya kan. Itu pertama gue merhatiin dupanya bang, fokus gue cuma ke dupanya doang. Karena nyala sendiri, iya. Gue cuma bisa fokus ke situ. Nah begitu gue ngeliat dupanya, gue perhatiin kok lama-lama dupanya kayak naik turun. Gue bilang, ini gue halu bagaimana ya? Tapi kan gue nggak berani ngobrol sama teman-teman gue ya kan. Gue tetap fokus ke baca gitu. Gue halu bagaimana nih? Kok dupanya naik turun? Gue bilang, habis naik turun, gue tetap baca, fokus baca. Nah dupanya perlahan-lahan kayak joget bang, ke kiri, ke kanan, dan gue tahu banget nggak mungkin nih dupa bisa begitu, orang ditancapinnya dalam gitu kan. Gue aduh bagaimana ya, gue cuma berpikiran gitu doang kan. Tapi gue tetap kayak sambil itu perasaan udah bener-bener nggak enak banget, udah merinding sejadi-jadinya. Mohon sih pengen kabur tuh sebenarnya, cuman aduh terkau kabur malah jadi kenapa-napa lagi, gue kan ketakutan kan. Udahlah kita baca, fokus. Gue mulai kayak lama-lama ini kan mata mulai kebiasa ya bang, mulai bisa kayak ngeliat siluet tuh udah mulai kelihatan gitu kan. Udah mulai tempat yang gelap pasti kelihatan gitu kan siluet pelan-pelan. Nah siluet teman-teman gue pun gue mulai lihat nih ada teman gue di depan 2 orang. Entah kenapa yang pas waktu baca di tengah-tengah itu, gue sempat ngedengerin temen gue. Ini anak nih emang ya kita semua anak-anak Badung lah ya. Yang tadinya disuruh baca ya Wahab ya Kodam, gue denger temen gue ngomongnya ya rakap ya mabok.
gue otomatis gue ketawa dong. Karena gue denger orang ngomongnya aneh nih, gue bilang. Terus temen gue yang satunya lagi, dia ngomong, padahal dia kan non muslim ya. Iya. Dia non muslim, dia ngomong, ya maaf ya Allah, ya maaf ya Allah. Wah, gue kan mau ketawa kan. Di momen itu gue begitu. Nah dia pun dua-duanya pada nahan ketawa nih, kan. Gitu-gitu udah sampai nahan ketawa. Terus kita coba buat fokus lagi. Nah pas waktu mulai fokus itu, itu baru mulai kejadiannya tuh bang. Gue nggak tahu itu gue halu apa gimana. Yang jelas gue ngeliat kok tiba-tiba kayak ada cahaya warna hijau gitu, terang tuh gitu. Terus redup dari sebelah kanan tempat si Guci ini. Gue sempat ngeliat kayak gitu, terang redup. Gue perhatiin kan, itu gue udah makin merinding. Terus gue juga karena gue bisa ngeliat sekitar gue, itu gue sampai nggak berani noleh karena gue ngerasa kayak di belakang gue tuh kayak ada orang yang mainan kain tapi di depan muka gue digini-giniin. Jadi kayak disingkapin gitu nih kayak gue udah merinding seadanya. Ini apa ya, tapi gue nggak berani noleh kemana-mana. Gue tetap fokus ke dupa itu doang. Dan gue ngeliat kayak ada cahaya merah dari segi bagian tombak ya kan. Terus lama kelamaan terus gue ngeliat kayak gue ngerasa ya kayak di sekitar gue tuh kayak di bagian kanan ini kan memang undak-undakannya kan turun gitu ya. Di bagian kanan ini tuh gue ngeliat kayak siluet ada ular jalan gitu. Kayak penglihatan dari siluet gue tuh sebelah kanan gitu gue ngeliat. Itu ular bukan sih apa-apaan. Gue udah makin merinding tuh bang. Gue udah jadi merinding. Udah takut kan. Nah hal paling epic setelah gue ngeliat itu, temen gue yang di sebelah kiri, tiba-tiba dia yang tadinya posisinya sila, tiba-tiba badannya gini turun ke bawah, posisinya kayak orang nyembah gini. Wah di situ gue udah makin panik kan. Gue udah kayak si temen gue kenapa nih. Gue kan udah deg-degan. Terus nggak lama temen gue yang badannya turun itu dia kayak nari bang, kayak tangannya ke kanan, ke kiri gitu, tapi di bawah. Posisinya masih nunduk, ya kan? Karena saking gue takutnya, gue colek dong temen gue yang sebelah kanan kan. Gue bilang, gimana ini? Gue bilang gitu. Cabut yuk, gue bilang gitu. Gue sempet ngomong gitu kan ke temen gue, jangan, udah baca kata dia gitu. Baca aja. Oh yaudah. Gue lanjutin ngebaca kan. Di situ gue udah merinding banget tuh, temen gue udah lari-lari, mundur-mundur ke belakang, ke atas, kayak ngumpulin apa gitu. Gue ngeliat tuh gerakan dia. Kayak gerak-gerakin. Terus nggak lama dia kayak merhatiin cincinnya dia sendiri. Waktu itu kita semua pada pakai akik. Dia pakai 2, si teman gue yang di sebelah kiri, teman gue yang di sebelah kanan dia pakai 2 juga. Gue pakai 1. Nah, pas waktu itu dia kayak ngeliatin cincinnya dia sendiri, diliatin, terus digini-giniin sama dia. Namanya siluet kan tetap kelihatan ya bang, namanya mata udah kebiasa gitu kan. Gue ngeliatin dia ngegini-giniin, terus kayak narik sesuatu gitu, terus begini lagi ke tangan yang kirinya. Habis itu kayak dia tuh ngelepasin cincinnya sendiri 2 biji. Kayak dimainin truk gitu, dilempar-lempar sama dia. Lempar-lempar. Nah, terus nggak lama abis dia main lempar-lempar, dia badannya gini noleh ke teman gue di kanan. Anjir, di situ gue makin kayak ya Allah mati nih gue. Udah bener-bener sepanik-paniknya kan. Wah, ini gimana nih? Dia tiba-tiba noleh ke teman gue yang di kanan. Teman gue yang kanan, dia kayak muter-muterin. Jadi posisi tangan teman gue kan di sikut ya, di dengkul. Itu tangannya tuh kayak digini-gini juga nih tangannya. Dia pakai 2 cincin di tangan kiri kan, 2 cincin tangan kiri. Terus gak lama tangannya dipegang, diambil sama teman gue yang itu. Cincinnya dua-duanya diambil, udah diambil nih, diambil, dilempar-lempar, kreceng di depan kreceng, udah. Terus kayak dia ngambil apa, digituin lagi, kayak ngulangin gerakan yang sama lah. Terus kayak di tanah, kayak disapu gitu, terus diginiin, tanah disapu, diginiin, kayak ngumpulin sesuatu lah gerakannya. Nah, terus nggak lama dia noleh ke gua, itu gua makin jadi gua takut ya. Aduh, gua mau diapain nih, gua kan udah ketakutan kan. Waktu itu gua pakai cincin di kelingking di sebelah kiri. Itu tangan gua tuh kayak diginiin, terus dipegang tangan sama dia. Yang bikin gue kaget, temen gue ini dia orang Padang, pure asli Padang. Tiba-tiba dia
pertama-tama sih kayak temen gue nih ngucapin salam ke temen gue, assalamualaikum, dia ngomong gitu. Temen gue ini jawab tapi dengan nada yang berat, nadanya berat kayak laki-laki gitu, berat nadanya. Dia sambil mainan jenggot kayak gini-gini kan, dijawab waalaikumsalam, tapi berat banget gitu suaranya. Itu gue masih ingat banget nadanya. Nggak lama pas abis diucapin salam itu kan dia noleh ke gue, dia megang tangan gue, cincin gue diambil, dicopot sama dia. Terus pas cincin gue dipegang ini, dia ngomong ke gue, tanganmu kok adem le. Dia ngomong bahasa Jawa bang, dan itu Jawa yang halus lah kasarnya. Oke. Padahal dia aslinya orang Padang dan dia nggak bisa bahasa Jawa. Makanya gue tahu banget orang Padang kok dia bisa ngomong bahasa Jawa. Gue kaget dong. Udah habis ngomong kayak gitu, nggak lama dia ambil cincin gue, gue ucapin salam juga, dia jawab hal yang sama. Dia mainin cincinnya, trek 5 biji, trek pas ke tangan kiri, dia sambil mainin dagunya dia. Ini cincin posisinya kan dipegang di tangan begini ya. Oke. Digenggam sama dia, terus kayak ditiup-tiup gitu sama dia, kayak dibuka tangannya gini. Lima-limanya ada di tangan dia bang. 5 cincinnya ini gue ngeliat itu kan siluet ya, jadi kelihatan karena masih ada kayak apa, lubang udara. Itu cahaya bulan tuh masuk gitu, cahaya bulan masuk. Itu gue ngeliat pas dia gini gue bilang cincinnya 5-limanya dipakai di tangan kiri dia. Wah itu di situ gue sempet tolak teman gue lagi kan, cabut nih udah yuk, gue kan ketakutan ya, gue udah ketakutan, gue cabut nih udah yuk, gue kan udah parno banget kan, namanya gue nggak percaya tiba-tiba begini ya kan, teman gue kesurupan lagi, aduh. Udah nih pas dia udah cek 5-limanya di sini, dia liatin, nggak lama dia ambilin lagi cincinnya 5-limanya, terus posisinya dia kayak agak jongkok gitu, jalan posisi beginilah, dia jalan ngarah ke tombak. Pas dia ngarah ke tombak, gue kan nyalek temen gue ya, bokap kan udah pesen kan tadi jangan sampai ke tombak itu karena itu bahaya, ada racunnya. Gue kan langsung pikiran gue kan, ya Allah temen gue mati nih, gue mikir kan begitu kan, gue udah mikir temen gue gak selamat nih kayaknya. Terus akhirnya gue colek temen gue satu lagi, gue bilang itu gimana, gue bilang gitu. Terus dia kayak ngomong udah nggak apa-apa, lanjut baca. Udah gue tetap baca, dia ngarah ke kiri, terus ternyata dia ngambil dupa yang tadi diambil. Habis diambil dupanya, dia duduk lagi posisi ya kayak sila gitu. Itu dupanya diputer-puterin ke cincinnya, diputer-puterin, muter ke sini. Pokoknya lama banget tuh dia muter-muterin kayak gitu. Nggak lama diputerin juga ke temen gua yang sebelah kanan, diputer-puterin di depan badannya, diarah-arahin. Terus habis itu gantian ke gua juga digituin hal yang sama, diputer-puterin gitu kan pakai dupa. Terus si dupanya ini posisi masih dia pegang, dia berdiri, dia jalan ke arah tombak, arah tombak. Posisi dupa masih dia pegang, cincinnya gue nggak tahu dia nyopotnya kapan. Yang jelas itu cincin tuh kok tiba-tiba yang tadinya di tangan 5-limanya udah lepas, udah dia genggam, dilepas di atas sebuah tangan dia, lempar bolak-balik. Pas udah deket tombak, pas bagian sebelah kanan, gue ngeliat itu cincin dia lempar ke arah tombak, prang gitu kan. Gue denger prang, udah tuh duduklah temen gue yang tadi, itu dia masih ini nih di tombak itu, dia sempat muter-muterin juga beberapa kali, dupanya diputer-puterin. Habis itu dia mulai duduk lagi, dia mainan dupanya sambil dia pegang, dia sambil begini aja diam. Terus temen gue nyaut lagi kan, nyoba ngasih salam lagi kan, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam gitu, tapi nadanya tuh berat banget. Gue masih merhatiin itu. Di satu sisi gue juga udah pengen banget kabur nih, karena memang waduh ini udah chaos banget nih. Gue pikir udah habis kejadian itu, si dupanya ini dia ambil, dia kayak ke atas diputer-puterin kayak orang ngobatin dupa, diarahin ke tangannya, gini, terus diarahin ke tanah semuanya, gitu sekitaran dia. Terus dia masih kayak joget-joget gitu. Nah pas posisi dia lagi joget-joget kayak gitu, kira-kira hampir 20 menitan lah bang, hampir 20 menitan itu dia selama kesurupan. Dia ngucap satu kalimat temen gue,
Pas posisi lagi begini, dia tiba-tiba ngomong, men, badan gue berat banget, men. Tiba-tiba dia ngomong gitu, men, badan gue berat banget, men. Cuman karena gue sama si teman gue satu ini, kita fokus tetap baca ya kan. Iya. Kita nggak ngerespon, kita tetap baca. Habis dia ngomong, men, badan gue berat banget, sumpah badan gue berat banget, gue nggak bohong, kata dia gitu. Pas habis dia ngomong begitu, nggak lama, dia begini lagi. Waduh, gue bilang keluar masuk nih. Gue bilang, habis keluar masuk, nggak lama dia begini, dia sempat ngomong, kayak, men, gue udah gak kuat, kata dia gitu, gue udah gak kuat. Apa namanya, dia ngomong, gue lawannya, dia bilang gitu, gue lawannya. Gue gak ngerespon sama temen gue satu lagi nih, karena kita sama-sama fokus baca. Gue gak ngerespon, tiba-tiba dia baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, pas dia baca Al-Fatihah, nggak lama tuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus dia baca, tiba-tiba tuh kayak dia kedorong gitu loh. Kedorong, nimpa ke gue, Bang. Jadi kayak dia mental gitu, tapi ngarahnya ke gue. Nah, Ya, mundur gitu. Nah, gue kena ketumpuk, begitu gue ketumpuk, gue ngerasa badan temen gue tuh kan nggak gede-gede banget ya. Iya. Tapi gue ngerasa kayak ditimpuk karung gitu, gitu kan. Mundur juga ikutan mundur ke belakang kan. Udah nih, udah begitu kelar kan. Posisi keadaan kaki masih kram ya kan sama temen gue juga karena memang lupanya udah mati. Gue sampai ngerangkak bang buat gue keluar dari ruangan itu ya kan. Gue keluar buru-buru lari keluar, gue buka pintu, set masuk ke jalan yang itu tadi, terus masuk ke ruang tamu, gue ke ruang depan. Begitu sampai di ruang depan, si Om tuh lagi ngerokok. Udah selesai kata si Om gitu. Wah udah Om, gimana? Coba ceritain kalian lihat apa. Nah di situ kita sharing masing-masing tuh. Gua ceritain pas kejadian awal-awal, pas kita waktu masih ketawa, itu teman-teman gue juga denger hal yang berbeda dari apa yang harusnya kita ucapin. Jadi temen gue tuh ngomong Yamaha ya apa, ya kan dia dengernya gitu. Dia denger temen gue yang ini juga dengernya gue ngomong apa. Jadi kita sama-sama halu nih bertiga nih, dengerin hal yang berbeda-beda. Kita sempat ketawa kan di situ. Nah pas keadaan lagi fokus itu, gue ngomong, iya gue ngerasain kayak ada orang mainan kain di belakang gue. Mainan kain tuh begini-begini di depan muka. Oh gitu, iya si Om gitu. Itu masih Nyai ini namanya. Ada namanya Om, gue bilang gitu. Ini Nyai ini, oke terus lanjut. Apalagi yang kalian lihat? Dia bilang gitu. Terus gue jelasin, gue ngeliat kayak ada ular di sini, oke. Terus temen gue juga, dia ngerasa dia ngeliat kayak ada orang pakai pakaian Jawa apa gimana, kalau nggak salah pakaian Jawa, dia bilang itu di dekat tombak, dia ngeliat ada orang, tapi dia kita sama-sama ngeliat cahaya yang warnanya sama nih, yang di kiri merah, di kanan tuh hijau, itu cahaya yang kita lihat. Teman-teman gue sama. Nah pas sampai bagian kesurupan gue ceritain, temen gue ngomong, si Alvin nih kesurupan nih, gue bilang gitu kan, kesurupan gini segala macam. Gue kesurupan, dia bilang gitu. Iya lu nggak sadar ya, kata dia gitu, lu nari-nari di dalam, sampai gue bilangin kayak gitu kan. Gue nari, kata dia. Emang lu ngerasa gimana di dalam? Nggak ngerasa apa, gelap doang, kata dia. Terus teman gue, iya lu nari Vin, gini segala macam, bla bla bla. Terus dia udah cerita panjang lebar, kita ngomong, lu ngomong bahasa Jawa men tadi, lu bilang gitu. Ngomong bahasa Jawa, ngomong gimana? Gue ceritain kan, iya pas lu megang tangan gue, lu ngambil cincin gue, lu ngomong, tanganmu kok adem le. Terus temen gue yang kesurupan ini dan nanya, itu artinya apaan? Berarti kan dia nggak tahu kan kalau dia kesurupan. Dia nanya, ngomongin dia nggak tahu. Tanganmu kok adem le, itu artinya apaan? Dia ngomong gitu. Tuh kan lu nggak kan udah ngobrol soal apa yang kita lihat di dalam. Nah, epicnya kurang lebih kira-kira sekitar 20 menit kita ngobrol sambil ngerokok ya kan, si Om ngomong, udah selesai kata dia gitu. Selesai apanya Om? Udah pada selesai makannya. Ayo kita ke dalam, kata dia gitu. Udah pada selesai makanannya. Gue sempet kayak, apanya yang makan? Terus kita kan, gue akhirnya diajak masuk lagi ke dalam. Pas gue masuk ke dalam, ke pintu itu tadi, dibuka pintunya, dibuka pintunya. Kan gue masih hafal ya bang, posisinya tadi gimana semuanya di benda-benda ya kan, tempat-tempatnya gue masih hafal. Lampu dinyalain, di situ baru mulai keanehannya. Itu gue bener-bener speechless banget sama apa yang gue lihat. Jadi tombak di sebelah kiri ada 5 batu yang tadinya berantakan, terus ada kursi semar yang posisinya berjajar, ada semar di depannya, terus kembang-kembang dan lain-lain. Di sebelah kanan juga ada pedang di dalam guci, ada 2 biji yang ada pada depan. Pertama yang gue notice itu yang di depan gue banget, yang tadi ada patung semar 5 biji.
patung semar 5 biji, ada kursi di depannya patung semar, di belakangnya semar ini ada kursi, tapi posisinya mereka masih di bawah nih. Nah, pas itu dibuka, itu batu ada 30-40 biji yang posisinya berantakan, itu semuanya ngumpul bang, jadi satu lingkaran yang rapih. Itu bener-bener satu lingkaran rapih. Terus kursi semar yang tadinya posisinya sejajar, itu tuh di belakang batu-batu itu tadi posisinya, ngelingkarin di batu itu. Semarnya yang tadinya di depan ini pada naik ke atas kursi semua, 5-5-nya ada di depan situ. Terus kembang-kembang yang tadi berceceran itu ngumpul semuanya di tengah-tengah barengan sama batu. Itu gue kaget banget. Men, lu lihat nggak tadi lu lihat kan, maksudnya bentuknya gimana? Gue biar gue nggak halu aja gitu kan, gue tanyain ke teman-teman gue karena kita sama-sama ngeliat kan. Iya, posisinya berubah, tadi nggak begini, tadi gini, akhirnya kita ngobrol kan. Terus cincin yang pas tadi temen gue bilang dilemparin, itu kan satu titik ya, dilempar prak gitu kan. Iya. Pas gue ngeliat cincin kita itu posisinya nancep di setiap satu tombak, karena ada 5 cincin. Itu setiap satu tombak satu cincin, 5-5-nya, dan arahnya cincin itu ngarahnya ke kita sejajar. Si batunya itu. Si batunya ngarahnya sejajar ke arah kita. Terus pas gue ngomong kayak gitu, gue nanya ke teman gue dong, lu tadi lihat nggak sih si Alvin cuma ngelempar kan, nggak ditata cincinnya? Iya, nggak ditata, kata dia. Jadi tuh cincinnya emang 5-5-nya mandep ke arah kita, seolah-olah tersusun rapi. Nah, terus juga si tombak yang pedang, itu pedang kan posisinya warangkanya tuh benar-benar kelihatan cuma setengahnya doang lah. Setengahnya doang. Ini warangkanya masih ada di tempat, tapi pedangnya turun dua-duanya. Posisinya ngilang begini lagi. Ini pala. Posisinya ngilang begini. Itu turun ke tanah pedangnya. Dan kita nggak lihat pedang itu turun. Yang kita perhatiin itu benar-benar di kiri ada cahaya merah, kanan cahaya hijau, cuman kayak gitu doang. Terus pas di momen itu si Om ngomong kan, udah lihat, dia bilang gitu. Terus sekarang masih percaya nggak kalau hal-hal kayak gitu nggak ada, dia bilang gitu. Terus mulai dari yang tombak tadinya digulungin di bagian atas tuh, dipaku lah di atas, itu tombaknya ikutan turun bang di bawah. Dan kita nggak ada denger namanya tombak cambuk itu jatuh tuh, nggak kedengeran sama sekali. Padahal gede gitu cambuknya, ada bulet-buletannya gitu kan, bentuknya hampir mirip kayak tasbih, tapi ini cambuk gede gitu turun. Si Om mulailah jelasin kayak, nah ini tuh tadi yang nemuin kalian tuh namanya si Ki ini, Nyai ini, dijelasin gini gitu segala macam. Emang pas di momen itu Om suruh kumpul semua, Om suruh hadir semua, dia bilang gitu. Karena kan kalian gak ada yang percaya kan, kalian pengen tahu kan ada apa enggaknya makhluk-makhluk halus itu sebenarnya. Si Om bilang gitu. Sekarang Om buktiin, kalian percaya nggak? Ini siapa yang nata kayak gini? Kalau bukan mereka, kalian nggak ada yang nyentuh kan? Nggak ada Om. Tadi pas si Alvin kesurupan, ada nggak dia nata-nata ini barang? Nggak ada Om. Terus cincin posisinya bisa kayak gini? Saya sih ingetnya cuma dilempar Om, karena suaranya tuh bener-bener kayak besi ngadu sama besi, terang gitu doang. Terus, nah ini posisi kayak gini, kalau bukan makhluk-makhluk itu yang nata, siapa? Si Om itu ngomong kayak gitu. Dari detik itu gue baru sadar dan ngerasain bahwasannya, oh ternyata beneran ada yang makhluk kayak gini. Dan itu bener-bener bikin gue shock. Yang si Om pun sempat ngejelasin ke gue bahwa cincin-cincin kalian ini udah biarin dulu tinggal di sini supaya diisi, supaya nanti kalau udah selesai bisa dibawa pulang. Dijelasin kayak gitu ke si Om. Sudah kita ngobrol panjang lebar tentang hal itu. Terus Om masih pertanyaan terakhir yang masih saya ingat, masih nggak percaya hal-hal kayak gitu nggak ada. Percaya Om, karena saya udah ngerasain sendiri dan saya ngeliat sendiri kan. Bukan kata orang lagi nih, ini gue bener-bener ngerasain sendiri gitu, ngebuktiin sendiri gitu. Dan setelah kejadian itu di rumah itu pun sebenarnya banyak kejadian yang lumayan aneh bang. Lumayan aneh menurut gue, bener-bener di luar nalar. Jadi kayak ketika pas gue bertamu ke sana, itu kan kita selalu suruh bikin kopi sendiri kan kalau pengen ngopi. Cuman pas gue mau bikin kopi, si Om tuh ngomong, Les, udah kopi belum Om, bikin di sana ke dapur. Oh ya udah, gue ke dapur, gue bikin kopi. Si Om ngomong, nanti kalau udah selesai bikin kopi, jangan lupa diminum dulu seseruput aja pas baru habis diaduk. Dia bilang gitu. Emang kenapa Om?
Kalau nggak diminum ya cobain aja, dia ngomong gitu. Biasa, jiwa kepo. Gue penasaran. Emang kenapa sih kalau misalkan kopi nggak gue minum ya kan? Emang bakal jadi apa gitu? Posisi kopi abis gue bikin, gue aduk, gue taruh di meja, gue diemin, nggak gue sentuh. Gue lagi ngerokok nih bang, gue lagi ngerokok sambil main HP. Kira-kira 5 menit lah. 5 menit gue main HP. Posisi itu kopi masih panas. Ya pada umumnya kita nunggu adem dikit ya. Posisi masih panas, masih agak ngebul kan. Cuman gue main, udah agak adem kali, bisa gue minum. Pas gue minum, itu kopi padahal kan baru jadi ya. Air yang gue minum tuh rasanya kayak air lumut. Kalau misalkan kita nyimpen air di Indomaret, di air di gelas aqua gitu ya, atau di gelas biasa yang udah lama gitu, itu kan rasanya kayak jadi aneh gitu ya. Itu rasanya bener-bener kayak gitu, rasanya kayak air lumut, bener-bener air lumut. Padahal kopinya masih panas. Kopinya masih panas. Yang harusnya pada umumnya rasa kopi. Rasa kopi, bener. Itu apa boleh dibilang antak kayak gitu. Kayak gitulah, tapi bener-bener kayak ada rasa lumut gitu loh. Itu belum rasa lumut. Gue bilang, gimana kopinya? Si Om bilang gitu kan, kok rasanya jadi gini ya Om? Kan Om udah bilang kalau bikin kopi diminum dulu biar tahu itu tuh gelas kamu, biar nggak ada yang minum. Oh my god, kayak gitu. Terus kita juga pernah lagi nongkrong rame-rame di depan ruang pusakanya ini. Ada kamar kan, kamar itu ada PS-nya. Jadi kita nongkrong di situ hampir kayak 8-9 orangan lah. Kita nongkrong lagi rame, lagi ngobrol, lagi rame. Terus lagi anak-anak ngobrol, tiba-tiba kita hening. Kita hening, kita lihat-lihatan. Gua nyotok ke teman gua, lu pada denger nggak? Bilang gitu. Ada yang ngomong di kuping ya. Dan kita 9-9-nya tuh dengerin hal yang sama. Iya, gue denger kayak gitu. Terus kayak teman gue yang tinggal di situ dia udah ngomong kayak gitu, udah sering kata dia. Udah biasa kata dia. Udah lanjut ngobrol. Jadi memang apa ya, di rumah itu tuh bener-bener kayak mistis banget. Bener-bener mistis banget kejadian itu yang akhirnya bikin gue melek gitu bahwasannya oke, kejadian ini beneran ada. Dan bener-bener bikin gue sepercaya itu akhirnya bahwa ternyata mistis itu beneran ada ya gitu, nggak yang kayak apa gue pikirin selama ini. Gitu bang, hal gaib selalu ada gitu. Aduh, terima kasih nih Bang Charles sudah menceritakan pengalaman mistisnya nih, bahwa hal gaib itu selalu ada ya Bang Charles. Iya, dan itu beneran ada. Sampai serak nih Bang Charles, silakan minum. Oh ya, thank you. Wah, lanjut lagi nih, iya nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Epic banget nih ceritanya nih Bang Charles-nya. Ya. Nah Bang Charles, awalnya kan Bang Charles nggak tahu nih bahwa hal gaib memang pada umumnya selalu ada dan selalu ada dengan kita, selalu berdampingan Bang Charles. Betul. Dan pada saat itu Bang Charles pertama kali perasaan yang ada di dalam jiwa Bang Charles kayak gimana tuh? Songong sih sebenarnya ya, jiwa songong karena pengen ngetes ini yang dibilang sama si Om ini beneran ada nggak sih gitu loh. Penasaran banget beneran, palingnya gitu-gitu doang kan tadinya saya pikir kan, palingnya cuma ruangan gelap doang gitu, kayak oke lah ada ini ada itu segala macam. Meskipun begitu dibuka ruangannya sempat jiper ya, karena memang auranya beda banget, wangi ya, posisinya wangi. Terus udah gitu gimana ya, kayak misalkan kita masuk ke tempat horor tuh bener-bener yang hawanya tuh bikin merinding gitu bang. Baru kali itu gue ngerasain kayak ruangan kayak nggak beres nih kayaknya deh, karena bikin merinding sebadan-badan gitu jadinya. Nah ujuk-ujuk temennya Bang Charles ini, orang tuanya sampai membuktikan ke anak-anaknya boleh dibilang ya. Itu awalnya kayak gimana tuh Bang Charles? Karena mungkin gini kali ya. Kita kan lagi ngobrolin soal setan-setanan tadinya. Ada temen cerita lagi gimana-gimana. Gue bilang, itu orang-orang halu. Enggak, gue gak percaya gini-gitu segala macam. Makanya si bapaknya nyeletuk tuh. Cerita batu segala macam. Iya. Bapaknya nyeletuk. Akhirnya nawarin buat masuk ke ruang pusakanya pribadinya dia. Nah, gitu. Selain dari dengar suaranya, pernah nggak sosok apa yang pernah Bang Charles? Sosok tuh yang paling sering ya bang, kalau jadi gue beberapa hari juga pernah beberapa kali nginep di rumah itu. Posisinya gue lagi tidur
Posisi gue lagi tidur di kamar itu sama temen gue adalah 3 orang. Posisinya gue tidur, tapi kayak gue ngeliat gue lagi tidur. Posisinya gue lagi tidur, gue ngeliat di situ di depan tempat gue tidur itu kayak ada apa ya sebutannya ya, kayak cowok laki-laki pakai adat Jawa gitu, pakai adat Jawa gitu. Posisinya tapi berdiri di depan ngeliatin gue tidur. Pas gue ngeh, kok gue tidur depan gue ada orang, itu gue kebangun. Pas gue kebangun itu gue sempet kayak rasa wah, merinding seadanya karena bingung banget kan, kita lagi tidur, kita ngeliat kita tidur, terus di depannya ada orang lagi ngeliatin kita gitu. Pakaian kayak kerajaan Jawa, kayak kerajaan Jawa, jadi kayak pakai belangkon gitu, orangnya masih muda lah, masih muda, terus telanjang dada gitu kan, pakai celana kayak Jawa gitu. Oh, sininya pakai kemben. Kayak iya, kayak gitu. Oke. Modelnya kayak gitu, gue pernah ngeliat kayak gitu. Terus sama waktu gue lagi ngopi sendirian di depan itu, di daerah pohon mangga, itu kan mangganya suka jatuh, udak di genteng kan. Nggak tahu, pas momen itu gue pernah lagi nyantai, lagi ngopi, tiba-tiba tuh kayak jedar gitu, kencang banget mangganya. Gue pikir nih mangga matang nih, ya kan. Gue samperin, mangga matang nih kayaknya. Gue samperin, pas gue samperin, gue mau ngambil mangganya, gue ngeliat ke atas, itu gue nggak tahu gue halu apa gimana, kayak ada cewek posisinya kayak di dahan gitu kan, rambutnya tapi panjang banget sampai kayak nutupin mata gitu, sampai gue sempat begini karena gue ngeliat apaan tuh. Pas gue megang mangga posisi kayak begitu, gue ngeliat nge-freeze kayak beberapa saat, nggak lama tuh kayak kabut. Oh iya, itu gue yang pernah gue lihat itu sih. Apa tuh bang? Gue itu kayaknya sih kunti kali ya, menurut gue ya, kayak kunti, tapi tuh jelas rambutnya panjang banget emang sampai ke bawah-bawah. Gue ngeliat banget tuh rambutnya di depan muka gue. Masalahnya pas gue habis ngambil mangga, gue ngeliat nih kayak apaan sih nih, gue sempat begini. Gue pikir apaan gitu, gue singkapin, kayak gini kan, tapi kayak nggak singkap gitu loh. Gue pikir rambut gue sendiri, gue sampai begini. Gue ngeliat ke atas akhirnya, pas gitu gue ngeliat ke atas itu bayang gimana ya, bentuknya kayak transparansinya 80% lah kira-kira. Itu cabut but itu. Jadi dari semenjak kejadian itu gue jadi ngeliat hal-hal yang enggak malah jadinya. Oke. Di rumah itu gitu. Aduh, udah nggak bisa ngomong apa-apa deh Bang Charles nih. Chaos banget ya Bang. Terakhir ya Bang Charles. Oke. Bisa nggak memberikan pesan-pesan untuk Sobat Magenta nih biar nggak ada rasa takut walaupun ketemu dengan makhluk yang kita nggak inginkan gitu ya. Oh iya. Bahwa hal gaib itu selalu ada, selalu berdampingan. Gimana sih cara mengatasinya? Bisa nggak memberikan pesan-pesan Bang Charles? Kalau buat teman-teman sih, kalau emang yang takut ya sama hal-hal yang berbau, hal-hal kayak gitu kan, sebenarnya kan makhluk-makhluk kayak gitu kan makhluk vibrasi ya Bang ya. Oke. Makhluk vibrasi, makhluk-makhluk kayak gitu punya energi. Semakin rendah energi kita, semakin kita takut sama mereka, itu semakin besar kemungkinan mereka buat nampakin di depan kita gitu. Oke. Dan kadang kebanyakan juga orang-orang yang lihat mungkin ya, mereka dari ketakutannya mereka sendiri gitu. Ketakutannya mereka sendiri. Makanya kalau bisa sih bodo amat lah kalau denger-denger kayak gitu. Jangan selalu dihiraukan. Iya, jangan dihiraukan. Karena gue sendiri juga selalu berpedoman kan, kalau misalkan hal-hal kayak gitu tuh, kalau lu takut jangan berani-berani, kalau lu berani jangan takut-takut. Oke. Gitu. Kalau berani jangan tanggung boleh dibilang. Oke, terima kasih Bang Charles sudah memberikan story-nya nih tentang pribadinya nih Bang Charles. Siap. Semoga bermanfaat untuk Sobat Magenta di rumah. Oke. Terima kasih Bang Charles. Salam buat keluarga semua. Salam sehat selalu. Siap. Oke. Terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Charles, silakan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.